kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segenap hati kami mau terus ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang suci dan kuduskan kami, Engkau yang layakkan setiap kami, untuk kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, penuhilah kami terus dengan kuasa kasih Tuhan, penuhilah kami terus dengan urapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang pulihkan kami, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami mau terus berkata, kami memuji-Mu. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Sembah Yesus seumur hidupku. sama-sama kita akan pujian ini kembali. Oh, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Angkat suaramu, katakan segala pujian. Segala pujian dan syukur Hanya bagi-Mu Tuhan. hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala
ku sembah Yesus seumur hidupku. Sama-sama kita angkat tangan kita katakan segala pujian, Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. di setiap kami Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
Biar terus sukacita Tuhan berlimpah-limpah atas setiap kami. Dengan setiap kami Tuhan, kami mau memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya, kita sama-sama mengucap dan melihat kebaikan Tuhan, amin. Yes, tepuk tangan yuk. Sama-sama kita katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah, amin. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah, yes, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Oh, yeah. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yes. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Pertama yuk. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Selama kami bernafas Tuhan, kami tak akan pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Kami tak akan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus setia kepada Tuhan hingga pada kesudahan zaman ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Allah kami yang setia. Kau Bapa kami yang setia, yang tak pernah tinggalin kami, yang tak pernah biarin kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Kau lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Yesus, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. mari kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang,
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi kita katakan, Kau tunjukkan ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Bahkan di dalam minggu ini Tuhan, kami begitu Tuhan menerima kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukan aktivitas kami Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Bahkan kami bisa Tuhan melakukan segala apa yang baik Tuhan, yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena begitu besarnya kasih-Mu yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Malam ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami merendahkan diri kami Tuhan, agar kami Tuhan mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa yang melindungi kami, yang mengiringi kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu ini Tuhan, dan menjadi prema itu dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan bisa bertindak sesuai dengan firman-Mu dan sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Tuhan jiwa-jiwa yang datang hari ini dimanapun mereka berada hari ini, baik melalui live streaming. Biar Engkau memberikan keterangan, memberikan penerangan Tuhan bagi mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu kepada mereka hari ini, sehingga mereka menerima Tuhan dengan sukacita. Mereka menerima dengan adanya breakthrough Tuhan. Ada kesembuhan, ada kemuliaan-Mu di dalam kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan. Biarlah kekuatan daripada Engkau yang dipakai Tuhan. Biar hamba-Mu Tuhan bisa menyampaikan dengan kuasa kasih daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami doa mengucap syukur, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Salam buat semua saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat berbahagia di hari yang bahagia ini. Karena kita tahu di mana kita mendengar firman Tuhan, di situ ada kebahagiaan, di situ ada sukacita ya. Meskipun kita tadinya begitu dalam kehidupan kita begitu banyak pikiran, begitu banyak persoalan-persoalan, begitu banyak stressful life yang kita lalui. Tetapi di mana kita diam, duduk di hadirat Tuhan, mendengar firman Tuhan, disitulah kita menemukan suatu kedamaian dan suatu sukacita yang luar biasa yang dari Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan malam ini.
Kita buka dari 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 11. 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 11. Begini firman Tuhan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Amin. Begitulah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan berbicara tentang pelayanan, kemuliaan di zaman, di perjanjian baru yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Paulus mengangkat firman ini, mengatakan, menuliskan isi hatinya dalam firman ini, menyampaikan kepada kita bahwa kita memang sebagai orang Kristen harus melayani, gitu. Kita harus melayani, tapi Rasul Paulus mau pelayanan kita itu tidak menjadi sia-sia, gitu. Pelayanan itu benar-benar menjadi pelayanan yang datangnya dari roh, yaitu dengan kebenaran, penuh dengan kebenaran. Dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita ada 2 hal pelayanan dalam kekristenan, yaitu pelayanan yang mati seperti yang dikatakan Paulus, pelayanan yang berkesudahan, dan yang kedua adalah pelayanan yang hidup atau pelayanan rohani. Nah, Paulus katakan di sini, Rasul Paulus mengatakan bahwa pelayanan perjanjian lama adalah pelayanan yang mati. Dia begitu membuat pengertian dengan kata yang agak keras, gitu, bahwa biar jelas bagi kita bahwa yang kedua ini sangat berbeda, ya. Perjanjian lama yaitu pelayanan yang mati. Perjanjian yang baru mengatakan, atau New Covenant menyatakan bahwa kehidupan kekal yang Yesus Kristus bawa dalam kehidupan kita. Nah, kita umpamakan seperti sinar bulan di malam. Sebagai ilustrasinya, sebagai bulan di malam hari yang digantikan dengan matahari di pagi hari. Gitu. Bulan bersinar pada waktu malam, sehingga dan paginya matahari take over, bersinar begitu menyinari dunia. Jadi dalam arti bukan ada yang, tidak ada yang jelek, tidak ada yang bukan berarti Paulus mengatakan perjanjian lama yang jelek, perjanjian baru bagus, gitu. Tapi untuk menggenapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, gitu. Nah, karena di dalam perjanjian lama dikatakan Tuhan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu kasih tahu kepada kita mana yang benar dan mana yang salah. Dan tentunya itu menurut standarnya Tuhan. Makanya Tuhan memberikan hukum itu, hukum Taurat itu, ya. Dia mau menunjukkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah. Karena pada saat itu manusia sudah berdosa, manusia sudah melakukan apa saja yang mereka mau lakukan, tidak tahu mana itu yang bagus, mana itu yang salah. Yang penting enak, yang penting senang, menyenangkan hidupku. Itu yang terjadi dalam kehidupan saat itu. Bahkan di dalam kehidupan kita juga sampai sekarang begitu, kan. Kita tidak tahu mana, karena tidak tahu atau pura-pura tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita, yang penting kita beruntung, yang penting hidup kita enak,
Yang penting kita tidak dirugikan. Itu yang terutama dalam kehidupan kita. Nah, di sini makanya di dalam hukum Taurat Tuhan memberikan pengertian-pengertian, batasan-batasan. Ini yang harus kamu lakukan, ini tidak boleh dilakukan. Dan nyatanya dalam manusia saat itu, sampai saat ini mungkin tidak ada yang memenuhi standarnya Tuhan. Bahkan Musa pun, Elia, siapa yang dikatakan nabi-nabi yang besar, kita tidak tahu, belum tentu memenuhi standarnya Tuhan. Karena mereka juga berdosa, karena mereka juga kadang-kadang tidak mendengar suara Tuhan. Dan kita berdosa. Manusia berdosa atas segala perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Untuk itulah. Dan dosa itu akan membawa kematian kepada kita. Karena upah dosa adalah kematian, seperti itu firman Tuhan. Nah, setelah itu, setelah tidak ada yang bisa menyelamatkan, makanya Paulus mengatakan ini adalah pelayanan yang mati. Itulah artinya pelayanan yang mati. Dan hukum Taurat katakan kita nggak bisa selamat, tidak berdosa, dan tidak ada jalan keluar, dan harus dihukum dan harus mati. Itulah artinya pelayanan yang mati dikatakan. Maka kenapa Paulus mengatakan itu? Biar kita mengerti, gitu ya. Maka perjanjian lama mengatakan secara rohani memang kita udah mati. Tetapi yang paling berita yang lebih bagus, Yesus katakan, aku bisa memberimu hidup. Ya. Itu di Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, aku adalah jalan kebenaran. I'm the resurrection. Bahwa Tuhan adalah jalan yang benar kepada kita. Yesus adalah jalan yang bisa membawa kita, yang bisa mendelay untuk menolak kematian itu. Itulah yang Tuhan bawakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita makanya perlu ketahui betapa pentingnya, betapa berartinya kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dikatakan di ayat selanjutnya, dikatakan terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Ya. Jadi pertama kali waktu Tuhan memberikan hukum Taurat ini kepada Musa di Gunung Sinai, itu tangan Tuhan sendiri yang menulis, ya. Tangan Tuhan itu yang menulis, dan itu firman Tuhan. Itu dikatakan, inilah hukum yang akan kuberikan kepadamu. Itu bisa kita baca di dalam, gak usah dibaca, saudara bisa baca di dalam Keluaran 31 ayat 18. Bahwa Tuhan memberikan dua batu, dua loh yang tertuliskan di situ hukum Taurat yang diberikan kepada Musa, kepada orang-orang Israel pada saat itu. Nah, kemudian dikatakan di selanjutnya, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Ini juga bisa kita baca di Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Saudara boleh baca sendiri nanti di rumah. Tapi memang menurut Alkitab, setiap kali Musa berbicara dan bertatap muka dengan Tuhan, selalu kemuliaan itu tertular ke wajah Musa. Karena Musa memang rasulnya Tuhan, ya. Makanya orang Israel itu bisa merasakan memang kebesaran. Mereka tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, tetapi melalui hambanya Musa, bahwa orang Israel itu bisa merasakan siapa Tuhan itu sebenarnya. Begitu dekat, begitu besar, begitu kudus, dan begitu dihormati, dan begitu baiknya Tuhan itu. Makanya dalam aplikasi dalam kehidupan kita pun, kalau kita memang mau kemuliaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, kita harus bergaul dekat dengan Tuhan. Seperti Musa, dia berbicara tatap muka dengan Tuhan, sehingga kuasa Tuhan, sehingga cahaya, sehingga kemuliaan, sehingga glory daripada Tuhan itu ada di wajahnya, ada pada dia sendiri.
Nah, kalau kita adalah keturunan dari bapa leluhur kita, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak perjanjian, tentunya kita juga pun bisa dapat yang namanya glory of God. Kita dapat kemuliaan itu. Kita juga berhak, kita bisa mendapat kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tentunya kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Tentunya kalau kita tetap melakukan apa kehendak Tuhan. Jadi nggak masalah apa background kita, apa kulit kita, kulit hitam, kulit putih, atau kulit coklat. Semuanya bisa mendapat, semuanya punya hak istimewa yang dari Tuhan untuk mendapat kemuliaan itu kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Itu aplikasinya bagi kehidupan kita. Mungkin bukan itu intinya di dalam tema ini, tetapi mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih dalam lagi untuk menyembah, untuk memuji, untuk membaca firman, untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kita, untuk memberikan hati kita kepada Tuhan lebih lagi. Tuhan tahu begitu banyaknya persoalan dalam kehidupan kita, seperti persoalan orang Israel ketika Musa membawa mereka. Banyak kita bersungut-sungut, banyak sekali, apalagi zaman-zaman sekarang ini. Ya, semuanya harga-harga dalam kehidupan kita, semua harga-harga komoditi naik. Semuanya bahan-bahan harganya 2 kali lipat. Bahkan di Melbourne sendiri juga begitu, harga petrol begitu tinggi. Ya. Kadang kita grumble sendiri. Grumble, kita tidak tahu kemana kita harus berseru. Kita hanya membawakan emosi kita. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa Tuhan punya rencana semua dalam kehidupan kita. Tetapi kita lebih percaya dulu dalam diri kita. Kita percaya lebih dulu dalam segala kemampuan kita. Tuhan, gimana aku mau bisa nanti mau ngisi mobilku. Banyak sekali persoalan dalam kehidupan kita. Anak-anak, ekonomi dan segalanya. Persoalan rumah tangga, persoalan hubungan. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita kadang-kadang tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi tergelincir. Makin menjauh, makin menjauh, makin menjauh. Karena kita terfokus dengan apa yang kita lihat. Sementara Tuhan itu ada berada di samping kita. Yesus ada berada di samping kita. Yesus yang kemuliaannya, yang kekuasaannya begitu besar. Kita kadang-kadang tidak mengerti. Kita tidak tahu kemana kita harus. Nah, kembali lagi ke ayat ini. Maksudnya Paulus itu adalah perjanjian lama itu adalah penuh kemuliaan. Bagus, luar biasa, ya, punya kekuatan. Tentunya itu juga ditulis oleh Allah yang kudus dan berbicara kepada manusia. Kekuasaannya tetap menyatakan kehendaknya. Jadi sebenarnya Paulus bukan meniadakannya. Justru itu adalah permulaan rencana Tuhan untuk dinyatakan. Jadi seperti stepping stone untuk menuju puncak penyelamatan yang dirancangkan Tuhan bagi semua ciptaannya. Jadi jangan kita sangka bahwa perjanjian lama itu adalah jelek. Adalah itu yang harus dihilangkan, ya. Bukan begitu. Justru kita tahu bahwa dari situlah kasih Tuhan mulai ditunjukkan kepada kita ketika kita dikasih hukuman, ketika kita didisiplin oleh Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang tidak kita mau tetapi baik untuk kita. Tuhan menunjukkan sesuatu yang baru bagi kita. Bahwa inilah permulaan kasih. Inilah permulaan aku akan memberkati engkau lebih lagi. Gitu. Nah, dikatakan di selanjutnya, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Nah, inilah yang menjadi inti daripada firman Tuhan ini. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh, gitu.
Jika pelayanan yang lama saja, itu kemuliaannya besar. Itu pelayanan yang dulu, yang hanya hukum Taurat, itu kemuliaannya luar biasa. Apalagi kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita melalui anaknya Yesus. Jadi sekali lagi dikatakan bahwa Paulus tidak katakan bahwa hukum Taurat itu jelek dan pelayanan roh itu baik, tidak baik, yaitu baik. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Tapi yang dia katakan adalah, kalau di dalam perjanjian lama begitu mulianya, apalagi di dalam perjanjian roh, yaitu Tuhan Yesus, yang lebih lagi. Makanya kadang-kadang yang kita ditanya, saya pernah ditanya oleh temanku dulu yang tidak seiman dengan saya. Katanya, kamu mana yang kamu percayai? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Gitu. Nah, kadang-kadang ini pertanyaan ini sering datang ke dalam kehidupan kita. Dan kita harus bisa ini menjawab gitu. Kita harus mengerti bahwa perjanjian lama itu bukan jelek, tetapi itu adalah menjadi yang kasih Tuhan yang pertama mula-mula yang ditunjukkan kepada kita untuk menjadi lebih baik, untuk menerima kepenuhan kasih-Nya, yaitu melalui Yesus Kristus yang dikirimnya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka kita ambil dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, saudara. Kalau Tuhan melakukan mukjizat di zaman Nabi Musa, atau di zaman nabi-nabi yang lain, Dia juga akan melakukan lebih lagi di dalam pelayanan kita sekarang, yaitu dalam pelayanan kita, pelayanan roh, pelayanan Tuhan Yesus. Makanya saudaraku, jangan cepat puas atau menyombongkan diri kalau kita diberkati saat ini. Banyak jemaat atau banyak orang-orang Kristen, banyak yang sudah mendapat apa yang dia doakan, punya ini, punya itu, dan dia diberkati dalam pelayanan. Mungkin gerejanya besar atau jemaatnya besar, dan semuanya akhirnya kita jadi menyombongkan diri. Akhirnya kita menjadi seolah-olah itu adalah kekuatanku, seolah-olah itu karena aku, karena pelayananku, karena aku orang benar di hadapan Tuhan sehingga ini terjadi. Bukan itu, saudara-saudaraku. Yang penting kita lakukan, tetaplah taat. Kalau Tuhan memberikan mukjizat dulu, sekarang pun itu terjadi. Bahkan masih lebih banyak lagi, masih besar lagi kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang akan di-reveal, yang akan disampaikan kepada kita, kepada orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Dikatakan kalau ada kemuliaan pada saat kita melakukan dosa pun, kemuliaan Tuhan ada. Apalagi kalau kita tidak melakukan dosa. Dalam arti kita mengikuti kehendak Yesus. Apalagi kalau kita melayani ini dengan roh kebenaran, memujinya, mematuhi segala firman-Nya, membaca perintahnya. Ya, sedangkan berdosa aja diberkati. Gitu loh. Apalagi kita yang taat kepada Tuhan, yang menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan, yang mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Begitu besarnya kasih Tuhan. Berkat Tuhan itu makanya dikatakan baru setiap hari. Kita akan melihat bahwa satu persatu, ya, di mana kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan meng-amaze. Tuhan akan membuat kita heran gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa, dari mana ini datangnya? Kita nggak tahu, begitu Tuhan bekerja in His way, dalam caranya sendiri untuk memberkati kita semua. Makanya Tuhan menciptakan dunia ini berdosa, mati rohani karena dosa. Tidak ada yang menyelamatkannya. Dan kemudian Yesus datang memberi keselamatan. Dia dikirim Bapa, mati di kayu salib, menebus dosa kita semua. Justru itulah makanya kita punya pengharapan sekarang kepada Bapa. Kalau dulu kita hanya diberikan peraturan-peraturan ini, itu. Tetapi sekarang bukan lagi peraturan, tetapi hidup dalam covenant yang baru. Hidup dalam grace-nya Tuhan.
hidup dalam pelayanan grace-nya Tuhan. Dalam pelayanan ini kadang-kadang kita mengeluh. Tetapi kita harus sadar dan tahu bahwa pelayanan yang kita lakukan ini, kita bisa melakukan. Kita datang melayani itu bukan karena kemauan kita, tapi karena Roh Kudus yang menuntun, karena Roh Kudus yang men-instigate, karena Roh Kudus yang mem-drive kita untuk melayani Tuhan. Banyak sekali dari kita, dari pelayanan kita sering mengeluh, sering putus asa. Karena kita tidak melihat, saya Tuhan sudah melayani, saya sudah banyak memberikan yang terbaik, memberikan banyak ke gereja ini, tapi kehidupan saya seperti ini aja. Banyak sudah saya lakukan. Saya rajin berdoa, saya rajin fellowship, bahkan saya rajin untuk menjangkau jiwa-jiwa, tetapi kehidupan saya kok seperti ini saja. Itu menurut kita, itu menurutmu. Tetapi kalau kita melakukan itu dengan benar, kalau kita melakukan itu dengan roh dan kebenaran, dengan pembenaran yang daripada Tuhan, Tuhan mereward kita walaupun kita tidak melihat gitu. Karena kita tahu bahwa sukacita, bahwa berkat itu bukan hanya material, sudah tahu kita semua. Itu berkat itu yang sesungguhnya di mana kita bersukacita, di mana kita masih bisa melayani, masih bisa mengasihi, masih bisa memberitakan firman Tuhan, masih bisa untuk duduk diam di hadapan Tuhan, masih bisa untuk membaca firman Tuhan. Itu adalah suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Makanya bukan hukum lagi yang kita lihat, bukan lagi kelakuan kita yang membuat kita selamat, tetapi Tuhan Yesus yang dikirim Bapa kita, dikirim Bapa untuk menyelamatkan kita, untuk menolak segala yang akan mati menjadi akan hidup dengan eternal life. Nah, sekarang kita punya harapan. Dia mati dan bangkit mengalahkan maut. Dia dan bertahta selamanya, menjadi raja atas segala raja. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan dapat keselamatan, yaitu kehidupan kekal. Nah, jadi istilahnya ada berita buruk, tetapi kemudian diiringi dengan berita baik. Berita buruk adalah ketika kita berdosa, kita akan mati. Tapi berita baik adalah ketika Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Ketika Yesus datang untuk memberikan kenyamanan, memberikan sesuatu yang tidak kita deserve, tapi Tuhan memberikannya kepada kita, yaitu kehidupan kekal. Hidupnya diberikannya untuk menebus dosa kita. Istilahnya, Perjanjian Lama adalah sebagai pembalut luka dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus datang dengan menyembuhkan luka itu selama-lamanya. Jadi Perjanjian Lama bukan hal yang jelek, tetapi justru itu adalah seperti yang saya bilang tadi, kasih Tuhan yang pertama untuk ditunjukkan kepada kita, yang bahkan jadi stepping stone untuk menerima kepenuhan kasih-Nya kepada kita ciptaannya, yaitu melalui anaknya Yesus yang dikirim. Nah, marilah kita untuk melayani, untuk percaya lebih lagi. Mari kita percaya lebih lagi kepada Tuhan. Mari kita melayani Tuhan lebih lagi. Mari kita tidak bersungut-sungut. Mari kita senantiasa bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa kita di-drive adalah roh. Karena yang kita terima selama ini adalah baik dan begitu mulia. Di mana kita akan melakukan pelayanan melalui roh ini karena kita percaya bahwa yang kita lakukan kepada Tuhan Yesus. Bahkan kemuliaan itu akan lebih datang lagi berlimpah. Kemuliaan itu akan datang lebih lagi tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Yesus akan melimpahkan kepada kita kekuatan, kesehatan, dan semuanya untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupannya. Terima kasih, saudara, sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini.
Dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Mungkin Tuhan, hamba-Mu tidak begitu menyampaikannya, tetapi Engkau biarlah Roh Kudus-Mu yang menyampaikan. Biar berkat-Mu Tuhan melimpah hari ini buat semua jiwa-jiwa yang ada di sini ya Tuhan. Kami berdoa sekali lagi Tuhan. Dengan iman kami angkat tangan kami, angkat hati kami kepada Engkau. Berdoa Tuhan hari ini buat yang sakit ya Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang menjamah. Kalau hari ini ada pergumulan ya Tuhan, dokter mengatakan bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Tetapi Engkau adalah Allah penyembuh. Engkau Yesus, Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang menjamah Tuhan, hingga ada kesembuhan malam ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Dengan telinga mereka mendengar Tuhan firman-Mu, dengan hati mereka Tuhan percaya kepada Engkau Tuhan, dengan mata mereka terfokus kepada Engkau ya Tuhan, bahwa akan mereka kesembuhan hari ini. Tuhan, ada breakthrough hari ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat finansial ya Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam setiap rumah tangga kami ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan betapa sulitnya Tuhan dalam kehidupan ini kan, yang dihadapi Tuhan anak-anak-Mu. Banyak yang menghadapi masalah Tuhan, banyak menghadapi bahkan dikecilkan, bahkan dilemahkan, bahkan direndahkan ya Tuhan. Bahkan kekurangan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, ada yang namanya Tuhan kepuasan setelah mendengarkan firman-Mu. Ada yang namanya Tuhan breakthrough setelah kepercayaan kami lebih lagi kepada Engkau Tuhan. Ada yang namanya Tuhan sukacita, yang sukacita surgawi. Setelah kami tahu Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Begitu Tuhan mengasihi dari awal Tuhan sampai akhir. Engkau peduli Tuhan akan kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan buat jiwa-jiwa Tuhan yang hari ini, yang merindukan Tuhan sesuatu dalam kehidupan mereka, pergumulan mereka ya Tuhan. Baik itu pekerjaan, baik itu sekolah Tuhan, baik itu yang merindukan anak, baik itu yang merindukan suami atau istri ya Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan. Tuhan, kami dengan iman kami menengadah ke atas, karena dari ataslah pertolongan datang, yaitu Engkau ya Tuhan. Kami hanya bisa berdoa dan kami hanya bisa Tuhan meminta kepada Engkau, karena Engkau Tuhan Allah yang mampu. Tuhan, hari ini Tuhan, setiap jemaat-Mu yang ada di mana? Di Indonesia Tuhan, yang ada di Melbourne Tuhan, terutama yang ada di pelosok-pelosok pun Tuhan saat ini, di mana mereka Tuhan tidak mampu. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu sempurna Tuhan sampai kepada mereka. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan kalau Kau yang berkehendak ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami angkat tangan kami Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Biarlah Tuhan memelihara Engkau dan memberkati Engkau. Dia menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Dan Tuhan mengangkat wajah-Nya kepada Engkau dan memberikan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.